mereka terbuka. Kalau memang ada korban, silakan datang. Tentunya nanti pasti diganti rugi kalau memang benar. Saya bilang kalau memang bisa orangnya ditunjukkan dan bisa membuktikan bahwa dia pengguna produk itu, tentu kita bisa lakukan mediasi. Saya minta Anda profesional, ya, jangan berlebih-lebihan. Upaya keras Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan sang klien, yakni Dr. Oki Pratama, nampaknya masih belum sirna. Bagaimana tidak, hari berganti hari, semakin banyak saja pihak-pihak yang mendesak pihak kepolisian untuk segera menetapkan Dr. Oki sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis. Bukan hanya itu, belakangan pun semakin banyak bermunculan bukti-bukti yang diduga menunjukkan keterlibatan Dr. Oki dalam aksi Nikita Mirzani dan Mail. Hal itulah yang kini membuat Sunan tidak tinggal diam. Terbaru, Sunan bahkan kedapatan bertemu dengan Petrus Balapationa selaku kuasa hukum salah satu pengusaha skincare yang setia mendukung di belakang Dr. Reza Gledis. Lantas, seperti apakah hasil pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Petrus Balapationa selaku kuasa hukum Sheila Saukia? Sebenarnya lebih kepada semacam forum debat ya, di mana Sunan diposisikan sebagai pembela dari dokter saya lupa namanya itu. Dokter Oki. Nah, saya sebagai pengacara dari SS. Ya, yang pasti kami tadi bicara seputar persoalan ya, terkait dengan skincare, terkait dengan klien saya, ya, juga tentunya terkait dengan korban atau masyarakat. Tadi Bang Petrus menyampaikan kalau memang ada dan dapat dibuktikan secara hukum orang yang menjadi korban akibat daripada produk kliennya Bang Petrus, yaitu klien daripada produknya Sheila Saukia ya, itu silahkan datang, tentunya membawa sesuatu bukti-bukti dan dokumen terkait dengan dirinya menjadi korban. Itu tadi. Jadi ada kesepakatan ya, tadi pembicaraan saya dengan kuasa hukum dari SS Bang Petrus bahwa mereka terbuka, kalau memang ada korban silakan datang, tentunya nanti pasti diganti rugi kalau memang benar. Ya, apakah kasus itu bisa diselesaikan? Saya bilang bisa, sepanjang misalnya ada korban dari SS yang menyatakan bahwa dia sebagai korban karena menggunakan produk SS. Saya bilang kalau memang bisa orangnya ditunjukkan dan bisa membuktikan bahwa dia pengguna produk itu, tentu kita bisa lakukan mediasi. Karena kalau dia tidak bisa menjelaskan bahwa itu produk SS, kan susah juga. Ada kesepakatan ya, tadi pembicaraan saya dengan kuasa hukum dari SS Bang Petrus bahwa mereka terbuka, kalau memang ada korban silakan datang, tentunya nanti pasti diganti rugi kalau memang benar. Semua ini kan masih dalam gambaran umum. Tapi inti podcast tadi adalah bagaimana ke depannya kasus-kasus pengusaha skincare atau pabrikan skincare dan peran BP PON ke depan. Jadi semua itu dalam rangka bagaimana mengurangi atau syukur-syukur bisa menghilangkan kegaduhan ini. Karena masyarakat pasti bingung produk mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang dianggap paling ampuh. Keterlibatan Dr. Oki Pratama dalam kasus laporan Reza Gledis memang masih menjadi tanda tanya. Di satu sisi, pihak kuasa hukum Dr. Oki berulang kali mengatakan dengan tegas jika kliennya sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang berhasil menyeret Nikita ke penjara.
Namun di lain sisi, pihak Dr. Reza masih bersikeras mempertahankan pendapatnya bahwa Dr. Oki patut ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi itu semua, pihak kuasa hukum Dr. Oki memberikan tanggapan yang menohok, di mana mereka mempersilahkan kepada pihak kepolisian untuk bekerja secara maksimal. Namun, bila mana itu terjadi dan potensi ditetapkannya Dr. Oki sebagai tersangka muncul seketika, pihaknya pun siap mengambil langkah hukum. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum Dr. Oki? Kalau toh nanti polisi melihat bahwa ada potensi dan ada alat bukti yang mendukung, ya silakan. Kita juga pasti siap kok untuk mengambil suatu langkah upaya hukum untuk supaya klien kita jangan sampai ada tersangkut dengan persoalan ini. Keinginan boleh saja, ya, keinginan boleh saja. Namun demikian kan kita sudah percayakan di proses penyidikan. Jadi tidak boleh memaksakan keinginan. Sekali lagi ya, kuasa hukum DRG juga harus menyadari diri, ya, tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan dari klien. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya, artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Kalau di dalam hukum pidana, setiap alat bukti polisi pasti akan melihat siapa yang berpotensi untuk jadi tersangka. Ya. Faktanya klien kita Dr. Oki sampai saat ini kan masih baik-baik saja, baru 2 tersangka. Dan ingat, ada yang namanya undang-undang advokat, ada undang-undang kepolisian. Kita ini harus saling menghormati. Advokat menasihati kliennya, polisi memproses setiap kasus yang dilaporkan. Kalau memang ada alat bukti yang mengarahkan bahwa memang Dr. Oki punya peran penting di dalam kasus itu, pasti polisi pasti akan melakukan segala langkah, bahkan statusnya bisa naik jadi sidik gitu. Faktanya kan tidak. Jadi kami berpesan kepada teman-teman di pihak sebelah, teman rekan-rekan di sana, untuk supaya bersikap profesional. Jangan menekan polisi, mengintervensi, bahkan mendahului pihak kepolisian. Jadikan tersangka. Lo dasar hukumnya apa jadi tersangka? Kan tidak boleh dong memaksakan kehendak supaya polisi menetapkan orang sebagai tersangka. Emang lu siapa? Polisi kan punya undang-undang kepolisian, punya KUHP, punya SOP. Ya kalau alat bukti belum memenuhi unsur pidana, ya tidak bisa. Dan alat bukti itu minimal 2. Pertanyaan apa Dr. Oki memiliki alat bukti itu? Apa dia menerima sesuatu? Kan tidak. Dia hanya mempertemukan. Dan ingat loh, bahwa yang lebih aktif di dalam komunikasi sampai terjadinya penyerahan duit itu kan korban yang mencari. Ini kita menjadi lewat Dr. O. Pelapor ingin supaya Dr. Oki juga ditahan. Ini kita nggak tahu nih sebenarnya pelapor yang nggak puas apa media atau netizen yang nggak puas. Tapi yang jelas nggak ada cerita tentang itu yang saya dapatkan. Jadi kalau namanya si pelapor tentu dia melaporkan siapa-siapa yang dia duga adalah menjoli media, membuat kriminal terhadap dia. Dikuatkan oleh pengakuan. Misalnya nih kita misalnya kemudian mengakui atau menyatakan memang ini saya diperintah oleh Dr. Oki, diperintah oleh siapa? Doktif, begitu kan. Itu kalau ada pengakuan seperti itu, 2 pengakuan saja memang cukup sebenarnya untuk menjerat ya. Walaupun kemudian pembuktian selanjutnya adalah adanya uang yang diterima dibagi nggak ke sana ke Dr. Oki. Sementara itu, habis sudah nampaknya kesabaran Sunan Kalijaga menanggapi aksi Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys yang terus menyuarakan kekecewaannya terhadap status Dr. Oki yang belum menjadi tersangka. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Sunan Kalijaga menyempatkan diri untuk melontarkan sebuah pesan tegas kepada Julianus untuk tidak lagi menyudutkan Dr. Oki. Apalagi dengan membawa-bawa tudingan sindikat seperti yang selama ini vokal diserukan Julianus. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Sunan Kalijaga? Serta mungkinkah pula Sunan Kalijaga akan mengambil langkah hukum terhadap Julianus? Saya mau menyampaikan ya
kepada kuasa hukumnya DRG, ya, jangan Anda membuat atau membangun opini publik seolah-olah ya klien saya ini adalah seorang sindikat, yang dimana sama-sama kita ketahui tidak ada putusan hukum kapanpun atau dimanapun yang menyatakan klien kami, ya Dr. Oki ini adalah seorang sindikat. Jadi hati-hati dalam berbicara menyampaikan kepada publik bahwa seolah-olah ini sindikat, ini begitu. Hati-hati. Ketika nanti tidak bisa dibuktikan di pengadilan bahwa memang klien kami itu adalah bukan seorang sindikat, maka pasti kami akan melakukan upaya hukum. Ya, pengacara tidak kebal hukum loh. Nah, kalau kemudian ya ada rekan-rekan sejawat kami ya selalu ya mengkoreksi apa yang saya lakukan, ya dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa tidak ada satu pasal pun disebutkan di dalam undang-undang advokat boleh mengkoreksi ya pekerjaan rekan sejawat. Ya, yang ada adalah bagaimana kemudian kita advokat mempertahankan kepentingan hukum klien kita. Ya, kemudian di pasal 6 huruf B tentang kepatutan dan kewajaran terhadap rekan sejawat ini tolong diperhatikan ya. Kalau saya tetap berpendapat dan tetap bekerja sebagaimana profesi advokat untuk kemudian memperjuangkan hak-hak klien kami. Kalau kemudian ada hal-hal yang salah tentang apa yang saya sampaikan terhadap penyampaian hukum normatifnya, dikoreksinya bukan melalui hal-hal pengkoreksian terhadap apa yang kami lakukan, tetapi ada upaya-upaya hukum ya, baik itu pra-peradilan, kemudian pembelaan di persidangan atau melalui eksepsi mulanya. Kalau kemudian ada putusan bersalah, dilakukan upaya hukum banding dan kasasi dan seterusnya. Ada upaya-upaya hukum itu. Jadi bukan terhadap upaya-upaya untuk melemahkan rekan sejawat. Seperti itu saya kira. Terlepas dari geliat Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Dr. Oki, laporan Reza Gladys sejatinya telah berhasil menyeret 2 orang tersangka ke penjara. Iya, hampir 1 bulan lamanya Nikita Mirzani harus meringkuk lesu di balik jeruji besi karena laporan Reza. Mirisnya lagi, laporan Reza bukanlah satu-satunya kemelut hukum yang kini dihadapi oleh Nikita Mirzani. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang dirasakan oleh Nikita Mirzani saat ini. Seperti diketahui, selain perseteruannya dengan Reza, Nikita Mirzani juga dipolisikan oleh pengusaha skincare Sheila Saukia atas dugaan pencemaran nama baik. Serta advokat Rasman Arif Nasution atas kasus dugaan penganiayaan. Dan mirisnya lagi, Nikita yang sempat mendapat angin segar berupa harapan tentang dicabutnya laporan Umar Bajide, lagi-lagi harus gigit jari, lantaran Umar Bajide mengurungkan niat pencabutan laporan itu. Lantas seperti apa penjelasan Rasman selaku kuasa hukum keluarga Bajide? Pertama, untuk Pak Umar Bajide, Ayah Fadel, kalau ada informasi di luaran yang sempat disampaikan kemarin oleh Bintang bahwa akan dicabut laporan terhadap Nikita Mirzani, itu pada waktu yang bersamaan mungkin begitu lihat Fadel kurang sehat demam, muncullah suara itu. Tapi sesungguhnya setelah didiskusikan panjang, maka akhirnya Pak Umar, Bintang, Martin, dan Bu Titin, kami sudah komunikasi, bertelepon bahwa tidak ada pencabutan laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Diputuskan laporannya lanjut. Karena kita tidak melihat ada niat baik, tidak kita lihat ada niat baik dari dari NN untuk juga dia memahami keinginan kita. Kalau seandainya kemarin dia mau saya bertemu dengan dia, maka posisinya akan sangat berbeda. Nah, mungkin saya bisa komunikasi dengan Pak Umar dan lain sebagainya. Jadi laporan polisi saya terhadap Nikita Mirzani dengan 2 laporan. 1, dugaan penganiayaan, dan itu sudah jalan
dan bahkan Pak Kapolres sudah WA saya dan sudah WWN kemarin juga, dan 2 kali dipanggil sebelum beliau masuk ditahan, 1 kali diperiksa tidak mau, maka naik sidik. Ini harus. Kemudian laporan yang kedua, dugaan fitnah atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Itu ada perbaikan pasal. Karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu ada perubahan. Termasuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 8 2011 itu menjadi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 27A junto 45 ayat 4. Saya bukan benci pada Nikita Mirzani, tapi saya tidak suka dengan perbuatan dia. Benci membuat kita tidak adil, itu tidak baik menurut agama. Tapi benci dengan tindakan dia itu wajar. Agar apa? Dia berubah. Tetapi untuk membuat efek jerah itu harus saya lakukan. Jadi inilah tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Laporan dari Rasman adalah laporan tersendiri juga. Laporan dari Rasman itu penganiayaan ringan, di mana Rasman diganggu sama Nikita Mirzani kan sampai berdarah. Jadi itu laporan tersendiri. Tempus dan lokusnya ada di Jakarta Selatan dan tembusnya sendiri ada waktunya sendiri. Jadi ada 2 proses hukum yang akan dijalankan oleh Nikita Mirzani, yaitu karena laporan dari Reza Gladys, yang kedua laporan dari Rasman Nasution. Dua-duanya punya sanksi hukum kalau diproses dan disidangkan. Nah, kalau kemudian disidangkan kasusnya si pelapornya Reza Gladys duluan, tentunya ada hukumannya, misalnya terbukti bersalah dihukumlah si Nikita Mirzani Mail dengan hukuman sekian begitu. Nah, kemudian kalau ada laporannya si Rasman ini kemudian berproses dan disidangkan, ada juga hukumannya sendiri, khususnya si pelapor Rasman, dan hukuman terhadap Nikita Mirzani karena kasus penganiayaan ringan, hukumannya sekian tahun kan begitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.